kepentingannya Allah, demi agamanya Allah. agamanya Allah. Harusnya seperti itu dong. Ya. Kalau kita tidak rela bersakit-sakitan, pengennya hidupnya enak-enakan doang, ya, maka itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Hidup di dunia ini pasti berat. Ya, namanya dunia. Dunia itu dalam bahasa Arab kan sesuatu yang hina, sesuatu yang rendah dalam bahasa Arab ya. Nah, terus kalau kita tidak mau menjalani kehidupan dunia ini, ya jangan hidup di dunia. Ya, cuman kan kita sudah terlanjur ada di dunia. Mau gimana lagi, harus menjalani kehidupan itu. Mau tidak mau kan? Ukti siapa tadi? Ukti Aira menulis tentu berat. Nah, kayak Ustaz Brili menulis berat sampai ketemu 216 buku jadi buku sebanyak itu, ya tentu berat. Ya, masa kita mau hadir kajian semacam ini aja berat. Ya, Ustaz Brili sekarang kan lagi sakit ini, lagi sakit vertigo plus sesak nafas. Ya, tapi Ustaz Brili walaupun gratisan seperti ini tetap jalan aja. Ya, masa berkorban untuk kepentingan agamanya Allah nggak mau. Nah, terus kita menjalani hidup ini untuk apa kalau nggak mau berkorban? Nah, seperti itu logikanya adik-adik ya. Kemudian di dalam Al-Quran, seperti yang Ustaz kasihkan materinya itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu fi ibtigha'il qaum." Ya. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum, wahai umat Islam, jangan kalian itu merasa lemah dalam mengejar para musuh. In takunu ta'lamun, kalau kalian merasakan sakit gara-gara mengejar musuh itu, kalian merasa nggak enak, merasa berat. Dan memang itu berat ya, zaman dulu menjadi bestinya Rasulullah itu nggak mudah. Kita sekarang bersolawat keren, terus berdakwah keren, jadi ustadz-ustadzah keren kan, bisa kelihatan elit gitu. Tapi para sahabat dulu berat adik-adik. Andai kata kita menjadi para sahabat Nabi, belum tentu kita bisa beriman. Belum tentu ya. Belum tentu beneran. Ini Ustaz kasih cerita ya. Dulu. Nah, itu di materi kita pada malam hari ini tuh Ustaz kutipkan dari kitab Asy-Syifa. Kitab Asy-Syifa itu Ustaz terbitkan versi terjemahnya. Ustaz Brili yang menerjemahkan sendiri. Apa namanya? Itu banyak cerita di dalam kitab Asy-Syifa itu. Ya, misalnya ada sahabat Nabi yang mohon maaf ini uncensored ya. Uncensored. Kalau di media sosial kan pasti diblurkan gitu ya. Nah, ini saya ceritakan saja kejadiannya. Jadi ada namanya sahabat Nabi bestinya Rasulullah itu yang namanya yaitu Kharijah. Kharijah itu mana tadi ya, di sini Kharijah itu mengalami sakit berupa apa, yaitu kena entah pedang atau anak panah gitu ya, dari pasukan musuh. Bukan Kharijah, Qatadah bin An-Nu'man. Mohon maaf ya, Qatadah bin An-Nu'man. Ini terkena apa gitu ya dari orang kafir, terus sampai bola matanya itu keluar dari kelopak mata, melorot ke bawah. Keluar darahnya dong otomatis. Adik-adik pasti nggak terbayang itu terjadi. Nah, terus sama Rasulullah dipegang, dimasukkan kembali ke bola mati di kelopak matanya. Terus maka apa? Katanya fakanat ahsana ainaini. Maka kedua mata Qatadah ini tadi menjadi mata yang paling indah, paling good looking, paling ganteng.
Masya Allah. Coba kebayang nggak adik-adik mengalami itu? Hari sore ini tadi istrinya Ustadz Brili jatuh dari motor ya, itu keluar darahnya. Itu saja kan sudah sakit kan? Sudah sakit. Ya. Apakah kita akan mundur 1000 langkah gara-gara kita mengalami sakit ketika berdakwah? Ya, permasalahannya memang adalah ini adik-adik ya, perlu disadari. Bisa jadi kita mengalami sakit dalam berdakwah itu karena salah kita sendiri. Nah, maksudnya begini, kita merasa, oh saya berdakwah, saya mendukung agama Allah. Kita merasa seperti itu, padahal gara-gara kita merasa seperti itu terus kita mengalami dicaci maki atau disakiti orang gitu ya. Kita merasa membela agama Allah. Terus kita merasa sakit itu kita menganggap ya ini konsekuensi dari membela agama Allah. Masalahnya benar nggak kita membela agama Allah itu? Jangan-jangan kita cuma pengen keren aja, kita cuma gaya-gayaan aja, kita cuma sok-sokan aja, kita cuma jangan-jangan merasa sudah paling banyak ilmunya, padahal ilmunya baru sedikit. Baca Quran aja masih belepotan, bahasa Arab belum lancar. Nah, ini perlu diperbaiki. Jadi ya kita berjuang untuk agama Islam ya, tapi kita harus koreksi juga, jangan-jangan kita salah. Nah, kita harus koreksi ya, jangan-jangan kita salah. Siapa tahu kita merasa benar padahal kita salah. Tentu ini harus banyak ilmunya. Baik, kita istirahat dulu sejenak. Kita sholawatan bersama-sama ya, supaya